Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisnis Manita dengan NIM 22042011 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang dimana ini merupakan tugas pertemuan 13 dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Andus Jumiati, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang mana berjudul yaitu Perencanaan Pembangunan. Jadi, dalam kali ini saya akan membahas 4 poin di dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat daerah. Yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga yaitu hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Yang keempat yaitu mainstreaming atau SDGs dalam pembangunan Indonesia. Perencanaan pembangunan. Poin yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat daerah dalam bahasa Indonesia. Nah, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, sistem ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, waktu, dan fungsi pemerintah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Jadi, proses perencanaan tersebut melibatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau juga disebut dengan RPJP untuk periode 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah atau juga disebut dengan RPJMN untuk periode 5 tahun. Dan rencana pembangunan tahunan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Poin yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau juga disebut dengan Bappenas di tingkat pusat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau juga disebut dengan Bapeda di tingkat daerah. Bappenas bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan nasional. Nah, sementara itu, Bapeda juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan. Poin yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan. Pada kali ini, pada pembangunan kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat memegang peraturan penting. Partisipasi swasta dan masyarakat diperlukan terutama dalam bidang-bidang pembangunan yang belum bisa ditangani oleh pemerintah atau akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pihak swasta atau masyarakat. Sinergi ini dan kolaborasi antara ketiga pihak ini tidak hanya terjadi pada tahap implementasi saja, tetapi seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat mencakup partisipasi dalam proses pembangunan, sedangkan partisipasi swasta dapat berupa investasi dari penyediaan sumber daya. Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama ini
masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti konflik kepentingan dan faktor internal maupun eksternal lainnya. Poin yang keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan Indonesia. Jadi kepanjangan SDGs itu adalah Mainstreaming Sustainable Development Goal atau juga disebut dengan SDGs. Dalam pembangunan Indonesia telah meraih kesajian dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi SDGs ke dalam rangkaian pembangunan nasional, termasuk dalam rencana pembangunan jangka panjang atau juga disebut dengan RPRJP, rencana pembangunan jangka menengah, RPJMN, dan rencana pembangunan tahunan. Berikut ada beberapa langkah utama dalam mainstreaming SDGs dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi SDGs Roadmap ini memperhatikan semua pihak penting termasuk masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat diberi peluang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan sistem tagging bootkit. Jadi, Indonesia telah berhasil dalam mengembangkan sistem tagging bootkit untuk program SDGs Redlet yang juga menyebabkan penggunaan dana yang efektif. Yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia menggunakan istilah SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau juga disebut dengan TB atau SDGs secara luas dalam berbagai kegiatan, dokumen, dan materi terkait. Yang keempat yaitu kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai target SDGs. Kementerian ini melibatkan kolaborasi dalam mengembangkan database, strategi komunikasi, monitoring, dan pelaporan. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu pengembangan kapasitas pelaksanaan SDGs. Indonesia telah mengembangkan kapasitas pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengatasi kesenjangan finansial melalui pengembaraan sumber daya pribadi dan swasta. Nah, meskipun Indonesia telah mencapai berbagai kesajian dalam mainstreaming SDGs, ada masa untuk terus berkembang dan mencapai semua target SDGs. Nah, sekian penyampaian materi saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.